Pujian ini yang menjadi pengakuan kami di hadapan. Kau jadikan kami biji matamu. Kami percaya kalau biji mata kau jadikan biji matamu ya Yesus. Kami percaya Tuhan akan melindungi. Tuhan akan menjagai. Kami tahu Tuhan. Tanpa mata rohani daripada Tuhan juga kami akan menjadi orang-orang yang tidak punya kendali dalam hidup ini. Kami tidak punya tujuan dalam hidup ini. Kami menjadi orang-orang yang terhilang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami tetap terus ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang tetap terus berdiam, bersemayam di dalam hidup kami. Supaya kami bukan saja merasakan napas Tuhan, tapi juga kami boleh merasakan denyut jantung Tuhan. Biar kami semakin terus mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Dan seperti lagu ini, seperti Bapa sayang kepada anak. Biar kami merespon dengan hidup kami juga seturut sekehendak dalam Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi teladan dalam hidup kami. Biar kami bukan suatu rutinitas belaka Tuhan kalau kami boleh ada di rumahmu pada siang hari ini. Tapi ini biar menjadi suatu kerinduan kami akan Tuhan. Kami rindu kepada Engkau Bapa kami yang sangat baik Yesus. Berkati kami yang boleh hadir pada siang hari. Kami percaya dan kami imani kami adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Karena kalau kami boleh ada di rumahmu. Karena kami sebentar juga akan menerima kabar baik. Harta yang tak ternilai dengan apa. Sehingga lewat firman yang boleh kami dengar. Kami percaya itu membuat kami semakin tetap terus ada di dalam. Kami menjadi orang-orang yang mampu tetap bertahan di dalam proses-proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Bahkan kami mampu menjadi umat-umat yang pemenang. Karena ada Tuhan yang jadi kekuatan penolong dalam hidup kami. Berkati kami Yesus. Supaya kami semakin terus ada di dalam Tuhan. Mengenal Tuhan secara pribadi. Sehingga kami percaya ini bukan menjadi rutinitas. Tapi kami menjadi orang-orang yang haus. Orang-orang yang lapar akan firman Tuhan. Sehingga kami percaya kalau orang yang lapar, orang yang haus akan jadi Tuhan. Akan mencari wajah Tuhan. Akan rindu dan haus bertemu dengan Tuhan. Sehingga kami percaya pertemuan-pertemuan ini bukan pertemuan yang biasa. Tapi pertemuan yang luar biasa. Karena ada Tuhan yang luar biasa di dalam ibadah ini. Berkati kami Yesus. Jamah setiap hati dan pikiran kami Yesus. Supaya hati kami bukan menjadi hati yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh ucapan syukur. Hati yang dipenuhi oleh sukacita saudara. Dan itu tandanya kami menjadi media, menjadi tanah untuk kami ditaburi oleh firman-Mu, benih firman-Mu. Dan kami percaya benih firman-Mu akan bertumbuh. Benih firman-Mu akan berbuah. Benih firman-Mu akan berakar di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami percaya kami bukan menjadi pendengar-pendengar firman-Mu saja. Tapi terlebih Yesus, kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, Bapak. Terima kasih Bapak buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang jauh dari sini. Aku bersyukur di kaki Tuhan. Aku lakukan bagianku untuk-Mu Tuhan. Aku menyenangkan hati. Aku menyenangkan hati Yesus. Urapi hamba-Mu dengan hikmat, kewahyuan dan otoritas. Sehingga apa yang aku katakan ini juga menjadi isi hati. Urapi kami semua. Urapi kami semua yang boleh hadir di rumah. Ya kami percaya. Tidak sedikit, tidak akan ada kemuliaan Tuhan yang tercuri oleh kuasa-kuasa iblis. Dan kami percaya kami akan berdiam di hadirat Tuhan. Kami akan menyaksikan kemurahan, kebajikan Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Iya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita buka dalam Filipi 4. Filipi 4 ayat 1. Filipi 4 ayat 1 sampai 12. Filipi 1 ayat 12 sampai 26.
Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Kita baca secara responsoria ya, Bapak Ibu. Ya. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku, Paulus, ada di sini untuk membela Injil. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya ambil judul nasnya tujuan hidup, life purpose. Ya. Bapak Ibu terkasih, pernahkah Bapak Ibu bertanya pada diri sendiri tentang hidup ini? Mengapa saya hidup? Untuk apa saya hidup? Tujuan apa hidup saya ini? Atau kalau saya nanti besok inna ilahi wa inna rujiun, saya maunya ke surga atau ke neraka? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Kemana kita? Untuk apa hidup? Iya, Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ataukah kita tidak perlu dengan semuanya ini? Yang penting makan untuk hidup, hidup untuk makan. Atau kita menjadi orang-orang, udahlah Bapak Ibu, udahlah. Pokoknya mengalir aja lah hidup ini. Nanti aja, kalau urusan mati nanti aja. Kalau juga kita nggak tahu matinya kapan. Ada banyak hal-hal yang bisa menjadi alasan bagi kita untuk tidak lebih fokus dengan Tuhan. Nah ini bagaimana sebagai seorang Paulus, bayangkan Bapak Ibu. Lewat kesaksiannya Paulus itu dalam penjara loh Bapak. Saya perimani, kita percayai bahwa orang yang di penjara pasti apa? Satu, powernya kurang. Benar nggak Bapak Ibu? Seharusnya. Tapi lihat bagaimana seorang Paulus mampu powerful walaupun dia apa? Di dalam penjara sekalipun. Saya percaya karena saya juga imani Bapak Ibu. Kalau dikatakan di dalam firman berkata iman sebiji sesawi dapat memindahkan
gunung. Saya mau katakan bukan soal iman sekecilnya Bapak Ibu. Saya mau katakan iman sekecil apapun, tapi kalau memang itu ada di dalam Tuhan, saya percaya itu menjadi iman yang powerful. Amin Bapak Ibu. Mungkin kalau kecil itu karena artinya cara pandang kita di dalam manusia ini. Tapi kalau ada Tuhan, sekecil apapun imanmu, tapi kalau engkau tetap terus bergantung, terus bersandar, terus berharap, saya percaya kau akan menjadi orang-orang yang powerful di dalam. Itu sebabnya Tuhan mau supaya Paulus mau supaya kita menjadi orang-orang yang punya tujuan hidup. Jangan seperti bom-bom kar, tabrak sana, tabrak sini, tabrak sana. Sepertinya aku tanya mau tujuan apa? Nggak tahu aku, nanti aku lihat dulu lah. Ini pun sekarang nggak tahu aku sekarang maunya apa pun, aku sekolah nggak tahu aku tujuan mau ke dokteran apa, nanti aku lihat dulu lah. Bayangkan, kita sendiri pun tidak tahu dengan tujuan kita di dalam hidup ini. Ini yang menjadi artinya Bapak Ibu. Ini yang menjadi artinya problem bagi kita orang percaya. Karena sesungguhnya dikatakan bahwa firman berkata apa? Jadikanlah apa? Semua bangsa muridmu. Beritakan firman itu dari Judea, Yerusalem, Judea sampai ke ujung bumi dan apa? Baptislah dalam nama. Artinya kita harus menjadi apa? Pemberita firman. Pemberita firman bukan hanya berada di artinya di altar Tuhan. Hidup Bapak Ibu juga harus apa? Jadi berita. Jadi kabar baik. Wah, luar biasa ya ibu itu. Walaupun suaminya digondol kuntilanak, tapi tetap setia. Wah, luar biasa, walaupun pergumulannya anak-anaknya narkoba, tetap setia melayani. Saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan berotoritas atas hidup kita. Tuhan memanggil kita dengan apapun cara Tuhan. Itu sebabnya kita harus tetap berpegang, bersandar, berharap. Makanya berulang-ulang kali saya mau katakan bahwa kita harus apa? Punya keintiman di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Harus baca firman tiap hari. Harus apa? Dengar firman tiap hari. Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Hosea 6 ayat 6 dikatakan bahwa kesetiaan dan pengenalan itu lebih dari apapun. Itu yang Tuhan suka. Coba buka Hosea 6 ayat 6. Saya mau katakan bahwa kadang-kadang kita terlalu, saya mau katakan ya, kalau udah ikut, mau cari Tuhan kok lagi dalam persoalan aja. Benar gak? Kok udah dalam persoalan, lagunya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kalau udah diberkati. Haleluya. Bukan haleluya. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan apa korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah. Lebih dari apapun. Kita mengenal Tuhan lewat baca firman. Kita mengenal Tuhan lewat pendengaran akan firman. Ini yang harusnya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu yang terkasih. Dan kau sia-siakan hidup ini. Kalau lagu hidup ini adalah kesempatan. Itu iya. Pas nyanyinya di depan melahirkan orang meninggal pula ini. Kayaknya lagu ini untuk orang meninggal, padahal untuk kita. Iya kan? Iya, kalau besok udah inna ilahi wa inna roji, waduh. Enggak ada bisa, tunggu dulu Tuhan, kawinlah dulu si butetku ini. Aduh, kuliahlah dulu dia kalau dia sudah diberkati, mau kau panggil pun Tuhan, terserahlah Tuhan. Besoknya udah kawin dia, Tuhan, udah mengandung, tunggulah Tuhan, tunggulah lahirlah dulu cucuku dari si butet ini, barulah kau panggil. Kayaknya kita yang ngatur Tuhan. Amin Bapak Ibu? Iya. Harusnya Tuhan yang menjadi kreator dalam hidup kita. Makanya jangan salah, jangan gampang kan nyanyi suka-sukamu Tuhan. Kalau udah dibawa Tuhan nanti dalam lembah kekelaman, yang nyanyi aja nyakut tadi Tuhan. Gak serius sekali. Kalau udah kayak gitu ya, makanya nyanyi itu saya bilang, harus kalau tadi kita nyanyi pujian penyembahan, kalau pujian apapun, harus sungguh-sungguh. Bukan dengan mulut, dengan hati. Itu. Makanya saya mau katakan kok kita tadi, seperti Bapa sayang anaknya. Waduh, bayangkan Bapak Ibu. Seperti Bapa sayang, itu
yang sebenarnya luar biasa sebenarnya. Itu yang luar biasa Tuhan kita itu. Tuhan itu sepertinya kita antara Bapa dan anak di tengah-tengah dunia. Sangat dekat. Tapi kita sepertinya kok datang sama Tuhan itu mau kayak gimana sekali. Seperti nggak ada, nggak usah pakai aturan-aturan. Kalau udah anak sama Bapa nggak ada, blong-blong aja itu. Ya kan? Nggak usah. Bapakku, aku datang padamu. Tuhan pun gila kok ya. Aku bilang, ya kan? Harusnya kita harus menjadi orang-orang yang polos di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Ingat, setiap orang harus memiliki tujuan dalam hidupnya. Jangan sampai kita menjalani hidup ini tanpa tujuan. Dengan memiliki tujuan hidup yang jelas, sasaran yang hendak kita tuju juga dapat. Kita harus jelas tujuannya. Apa hidup kita ini? Harus menjadi apa? Surat yang terbuka. 2 Korintus 3 ayat 3 dikatakan kita adalah surat yang terbuka yang ditulis bukan dengan tinta tapi roh Allah yang hidup, bukan di atas lolo batu tapi lolo daging. Surat yang terbuka Bapak Ibu. Kalau surat yang terbuka harus melalui hidup kita menjadi surat yang waduh luar biasa. Orang baca waduh ibu ini jemaat GBI Permata luar biasa. Artinya orang bisa melihat wah harusnya begitu. Bukan surat Narara, Jack Marpau. Nah, harusnya kita menjadi surat yang terbuka Bapak Ibu. Supaya orang melihat, waduh Tuhan luar biasa ya jemaat GBI Permata. Wih, luar biasa apalagi ini mau pembangunan ini. Perpuluhannya luar biasa. Amin Bapak Ibu. Pelan kali Bapak Ibu. Harusnya kita sama-sama membangun gereja. Benar gak Bapak Ibu? Orang rumah Tuhan kok. Oleh sebab itu tuh kita harus punya tujuan hidup Bapak Ibu. Jangan sia-siakan hidup kita ini. Enggak tahu waktunya kita loh Bapak Ibu. Kalau kita tahu menjadi tujuan hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang apa? Tahu menjadi sasaran kita tahu Bapak Ibu. Ini yang harus. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan rancangan-rancangan yang ada padaku tentang kamu bukan rancangan kecelakaan. Tapi apa rancangan? Masa depan yang cerah. Itu sebabnya kita harus punya tujuan dalam hidup. Supaya kita semakin tahu, oh maunya Tuhan aku begini. Anak-anak muda juga begini nih. Saya sangat concern sama anak-anak muda ini. Karena saya pembimbing pemuda di gereja saya. Sampai udah 4 periode, aku pun sampai udah jadi kayak anak muda. Iya kan? Baru saya bawa retreat ini. Kemarin 3. Saya mau katakan anak-anak muda ini harus punya pengenalan yang baik tentang Tuhan. Kau harus mengenal, kau harus mencintai Tuhan lebih dari apapun. Amin anak muda? Ibu-ibu gak usah anak mudanya. Iya, harus mengenal dan mencintai Tuhan lebih dari apapun. Tak perlu kau cintai si Buti atau si Ucok lebih dari Tuhan. Amin anak muda? Iya, harus kau cintai Tuhan. Makanya kalau saya mau katakan kalau mau cari anak-anak Tuhan dalam pelayanan, benar nggak? Iya. Bang Johannes contohnya. Iya. Tapi nggak tahu lah kalau tak ada pasangan ya. Nggak tahu juga. Tanya sendiri nanti. Jadi saya mau katakan. Harus kita mampu mengenal Tuhan lebih dalam. Makanya saya mau katakan. Kita harus punya keintiman loh Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa hari-hari bukan apa? Semakin baik. Hari-hari semakin jahat. Artinya hari-hari apa? Iman kita harus semakin naik dan semakin naik. Kalau tren kenaikan kejahatan begini, contohnya grafiknya, harus iman kita di atas itu loh Bapak Ibu. Kalau tidak kita akan digulung oleh dunia ini. Kekhawatiran, ketakutan terjadi dalam hidup kita. Iya, saya mau kasih contoh aja, gak usah jauh-jauh. Sekarang sekolah mahal loh Bapak Ibu, bener nggak? Mahal. Kalau di Jakarta dibanding di Medan ya masih jauh kali lah kayak langit sama darat. Kalau di Jakarta masih yang gini-gini 40 juta, bayangkan. Masih ketawa-ketawa yang gini-gini aja lompat-lompat nyanyi-nyanyi. 40 juta uang masuk, coba bayangkan. Apa enggak gawat kita, ya kan? Udah kayak kena PLN, kesetrum gini, ya kan? Nah, iyalah.
Belum apa-apa loh, masih nyanyi-nyanyi gini. 40 juta. Ya. Maka saya mau katakan, kalau kita tidak punya iman, saya mau katakan, dunia ini, nehi babuji. Benar. Ngeri kita. Menjadi orang-orang yang ketakutan, kekhawatirannya tinggi. Padahal dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan tidak memberi apa? Roh ketakutan. Tapi apa? Memberi roh kekuatan kasih dan ketertiban. Itu yang Tuhan beri. Jadi kalau udah khawatir, kalau udah ketakutan, itu tandanya keintiman kita sudah tidak ada lagi. Kalau kita sudah ada di dalam Tuhan Bapak Ibu. Kalau aku ini Bapak Ibu, inailahi wa inurjinnya, betul-betul ini. Banyak kali utangku. Terus aku bilang. Kalau aku ingat kalau tangga-tangga, teng, oh Tuhan, pakailah hidup. Tapi saya mau katakan, Tuhan yang menjadi penolong kekuatan dalam hidupku. Iya, makin tinggi, saya percaya Bapak Gembala, makin tinggi imannya, makin kencang anginnya. Anginnya bukan dari luar, pasti anginnya dari dalam. Orang-orang terdekat, apapun semua. Dari umpamanya pelayan Tuhan, bisa aja semua. Inilah kalau tapi kita harus tetap fokus on Christ. Bahwa kita yang menjadi pembela kita, yang menjadi penolong kita adalah Tuhan. Itu sebabnya kita harus tetap terus bergantung Bapak Ibu. Jangan kau bergantung dengan kekayaanmu. Jangan kau bergantung dengan apapun anak-anak mungkin yang sudah berhasil. Tapi tetap utamakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kita akan lebih bermakna, semakin bermotivasi jika kita mendisiplinkan Tuhan dan mengontrol kita dalam kehidupan ini adalah Tuhan. Kita coba baca di dalam Ibrani 9 ayat 27 28. Ibrani 9 ayat 27 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikannya. Hanya sekali Bapak Ibu menanggung dosa. Siap itu sekarang kalau Tuhan datang, dia artinya dia mau menganugerahkan keselamatan pada orang apa? Yang menantikan Tuhan. Yang hidupnya benar di dalam Tuhan. Yang hidupnya setia di dalam Tuhan. Tuhan akan datang untuk menjemput kita. Angkanya gak ada istilah 2 kali kalau dalam Tuhan. Sekali aja. Jadi artinya saya mau katakan. Kita harus ambil momen ini. Kesempatan ini harus kita raih. Kalau enggak tidak ada lagi. Kalaupun Tuhan datang itu untuk menjemput orang-orang yang berkenan di dalam Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi kita harus lebih serius pada Tuhan. Kita juga bapak-bapak. Ya harus lebih serius. Kita ini bukan suami aja. Terlebih-lebih kita apa menjadi imam. Wah kalau udah imam, cerita imam benar loh Bapak Ibu. Bapak-bapak ngeri. Bukan ngeri dalam hati apa. Banyak tanggung jawab kita. Bukan hanya menjadi suami, tapi kita mampu menjadi imam, mempertanggungjawabkan keimanan siapa? Istri dan anak-anak kita di hadapan Tuhan. Melalui keimanan kita yang kita Tuhan tunjukkan kita sebagai imam, harus kita mampu mengenalkan Tuhan secara pribadi atas mereka. Makanya saya mau katakan, kita ini orang-orang tua zaman now ini harus sekarang menjadi orang-orang tua yang luar biasa loh. Karena sekarang kejahatan pun udah luar biasa nih. Aku Bapak Ibu anak sekarang udah canggih-canggih sekarang. Iya kan? Kalau zaman-zaman kita dulu, orang tua saya orang perkebunan aja, udah diam aja udah takut aku. Iya kan? Ngomong dan nangis. Kalau sekarang anakku, namanya kayak pas yang SMA yang lagi mau lulus, kayak pas makan. Gak dengar dia, saya itu kami makan. Saya itu selalu aja dari tadi, kenapa tadi Pak? Bayangkan, santai aja dia. Ya gitulah anak sekarang dipanggil pun apa, kayak mana gak dengar. Orang masih main pakai headset. Aku terkejut, kenapa kawan anakku ini rupanya? Rupanya main game sama kawan. Aduh kalau zaman sekarang memang luar biasa bener. Pikir ada kesetanan, pikir kabarnya kok apa gitu.
Cepat. Kita bingung, kenapa kau bilang? Enggak, main game katanya. Coba lah. Aduh, ini anak-anak mudanya ketawa ini banyak sering kali kan. Makanya kok saya lihat kok dia di kafe kok sekarang kayak udah kayak autis semua orang. Nanti berempat duduk gini kan, nggak ngomong. Wih. Sini colokan semua nih Bu, iya kan? Bener nggak? Colokan ini, cocok semua. Wih. Pertama aku bingung kenapa orangnya. Pikir kesetrum, iya kan? Rupanya bisa main berempat atau berlima, makanya aku nggak mau. Dikenal pun tak mau aku belajar. Bilang, iya. Aduh ampun. Tapi mau saya katakan Bapak Ibu, kita juga harus menjadi orang-orang tua yang mampu menjadi suluh dan teladan. Kalau zaman sama anak-anak sekarang Bapak Ibu, saya mau katakan, kita jangan banyak ngomong. Gak usah banyak ngomong. Kalau soal ngomong Bapak Ibu, nanti akhirnya terjadi apa? Clash. Aku aja ngomong sama anak, aku berdoa dulu. Bayangkan. Loh, nanti kalau ngomong apa sakit hati aku kan itu gak enak kan. Doa aku serahkan Tuhan begini. Jamah hati supaya kami perbicaraan ini bisa apanya dalam damai sejahtera. Iyalah, kenapa rupanya? Kan kalau doa kan gak mesti tutup mata gini. Buka aja tahun. Aku mau ngomong sama anakku ini begini-gini tahun terurapin. Cukup gitu. Makanya kok lagi banyak orang bapak ibu ini kan. Jadilah teladan. Masih kecil gini. Kan sampai 12 tahun aja nih. Setelah 12 tahun dia akan menjadi apa? Semakin porsi kita pun semakin turun. Dia akan mencari pengenalan-pengenalan yang di luar. Tapi selama 12 tahun kita harus apa? Memberitahukan keimanan. Pengenalannya akan Tuhan semakin kita tambah-tambahkan. Supaya kita menjadi orang-orang yang tidak gobir, tidak takut. Kalau anakku sekarang Bapak Ibu, belum kawin dia kececer-cecer di mana-mana. Ada yang di Jakarta, ada yang di Kebon, ada yang di Pekanbaru. Cobalah. Iya, bayangkanlah coba kalau doa, udah doa keliling aku. Terakhir udahlah. Aku berdoa untuk seluruh bangsa Nusantara ini anakku dimanapun, aku bilang. Iya. Soalnya dia kemana-mana. Tapi kalau kita tidak artinya, tidak punya pengenalan Bapak Ibu, kita akan menjadi orang-orang yang takut loh. Makanya jangan anggap enteng kalau mungkin Bapak Ibu ini atau Bapak ini anaknya di hadapan kita. Wah belum tentu 24 hours kita bisa jaga anak kita loh. Benar, serius. Kalau dia di sekolah atau di mana, coba di mana? Benar nggak? Saya mau katakan kita harus lebih mengenal Tuhan. Sehingga lewat pengenalan kita menjadi apa yang tahu, yang menjadi tugas panggilan kita, tujuan kita apa. Kalau tadi kita berbicara secara Yerusalem, kita harus jadi orang tua yang mampu apa membawa anak-anak kita mengenal Tuhan lebih dari apa. Kita juga mampu menjadi orang-orang yang menjadi berkat, menjadi rumah tangga kita menjadi terang, garam di tengah-tengah dunia ini yang sudah, ngeri kali dunia ini kulihat. Perceraian pun udah gawat, udah kayak apa? Orang-orang percaya banyak loh, orang percaya sekarang. Iya. Saya bukan mengapa ya, kalau kadang kalau sekarang nggak ada lagi urat malu udah habis, udah putus. Mau sebesar manapun urat malu segini udah putus ya kan? Yang ditahan pun. Berfoto pun bisa begini, itu enggak gitu. Gak ada lagi urat malu, enggak. Itu sebabnya kita harus menjadi orang-orang yang mengenal loh Bapak Ibu. Makanya Tuhan hanya sekali, only one. Jangan sia-siakan. Kalaupun Tuhan datang nanti kedua kali, itu apa? Untuk menjemput orang-orang yang dikasihinya. Makanya dikatakan kalau orang yang mengasihi, aku mengasihi itu apa? Artinya apa? Orang yang mengasihi Tuhan hidupnya seturut sejalan dengan firman Tuhan. Itu orang yang mengasihi. Itu sebabnya kita harus semakin tahu apa menjadi tujuan hidup kita. Lewat apa? Pengenalan kita, baca firman tiap hari. Bapak Ibu yang terkasih, masuk surga atau neraka kelak sangat ditentukan oleh tujuan hidup kita. Rasul Paulus memiliki tujuan hidup yang jelas. Yaitu apa? Meninggikan dan memuliakan Tuhan. Hidup Paulus adalah bagi Kristus dan mati untuk hidupnya ada Kristus dan mati untuk Kristus. Coba kita baca di dalam 21 kata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu aku berarti bagiku bekerja memberi buah. Makanya harus jadi Paulus zaman now kita. Hidup kita harus menjadi buah, menjadi berkat.
pun sekarang lagi di agrowisata aku lagi bangun, durian. Iya, aku kan nggak mau kalau ku tanam durian Bapak Ibu, ya pasti aku apa, harus berbuah kan, benar nggak? Ya Tuhan juga menanam kita untuk apa di dunia ini? Supaya berbuah. Kalau hanya hidup aja, udah hidup melek pula, daunnya kering, udahlah tebang aja kata Tuhan. Bakar aja itu katanya, iya kan? Tapi kalau hidupnya bagus, batangnya kuat, besar, rimbun, wah kan enak. Wah pasti ini berbuah nih kata Tuhan. Bentar lagi, penting sabar kau dipupuk terus, dipupuk terus. Iya, makanya saya mau katakan, kok saya pun nanam durian itu ada 500 batang loh Pak, itu. Nantilah kalau nanti berbuah, nanti saya ceritakan. Ya. Ya kan ceritakan dulu lah, satu-satu loh. Bapak aja belum kenal sama saya pun belum kenal Bapak. Udah babi nih, banyak biaya. Itu sebabnya harus semakin terus mengenal. Lewat pengenalan kita lebih baik. Makanya seorang Paulus itu luar biasa loh. Saya sebenarnya sangat terberkati lihat Paulus ini. Waduh luar biasa ya. Di dalam penjara sekalipun, dalam kelemahan sekalipun, tapi dia powerful. Dan saya percaya ini karena imannya di dalam Tuhan. Dan kalau hidup bagiku untuk memberi buah. Wah luar biasa. Iya. Cuma kadang-kadang kalau nasi ini dikasih pada orang meninggal kan agak-agak kayak suka kali dia mati kan. Kalau dibacakan gini. Jadi ibu yang terkasih, firman berkata, karena bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang dihibur pun harus kita ini menyatakan, iya ngapain lama-lama di dunia ini? Kertak gigi Don, iya kan? Iya, nggak ada zona nyaman di sini. Semuanya ada masalah, ya kan? Apa yang nggak ada masalah? Ada kemarin kami cerita udah hebat lah orang di Medan ini. Wah, tapi rupanya masalah juga. Makanya saya bilang, nggak usahnya kalau udah memang Tuhan bilang selesai aja, nggak usah ditahan-tahan, nggak usah bilang tunggu dulu anakku satu lagi Tuhan, nggak usah. Udah kalau udah memang selesai kata Tuhan udah sana ya tinggal nyanyi. Haleluya, ya kan? Kalau di sini ya kertak gigi Don semua, ya kan? Nggak ada zona nyaman sama Tuhan. Di jalan tol pun ada supaya tidak tertidur orang. Makanya itu gunanya. Iya. Jadi kalaupun Tuhan mau buat entakan itu lewat hidupmu lewat dengan persoalan apapun, iman itu tuh membawa iman Bapak Ibu untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Bagaimana kalau mau melihat mujizat kalau nggak ada masalah? Benar nggak? Lewat masalah, lewat pergumulan, lewat persoalan di situlah ada. Jadi kalau ada mujizat, ya iyalah. Makanya kita menjadi orang-orang yang apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Benar nggak? Iya. Karena kita tahu dalam Yakobus 1 juga anggaplah suatu kebahagiaan kalau kau menanggung berbagai-bagai pencobaan. Karena itu apa? Membuat menjadi orang-orang yang bertekun di dalam Tuhan. Imanmu menjadi iman yang matang, enggak yang cemen. Iya, kalau udah cemen, aduh capek lah. Pelayan kayak gini cemen-cemen. Bapak Gembala pun pening. Tengoklah Pak Gembala, gak ngomong dia, tapi matanya ngomong. Coba ada gilanya, ya kan? Kalau udah cemen, udah baperan, aduh gawat lah kita. Makanya saya mau katakan, kita juga harus menjadi orang-orang yang dewasa imannya. Lewat kedewasaan, kau akan tahu apa yang menjadi tujuan dalam hidup. Untuk seperti menjadi orang-orang seperti Paulus yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lewat hidupmu engkau menjadi orang-orang yang sanggup mempresentasikan Tuhan dalam dimanapun engkau. Kalau anak-anak mahasiswa, engkau akan mempresentasikan Tuhan dalam kehidupan mahasiswa. Pelajar begitu juga. Mungkin di dalam pekerjaan. Kita bukan menjadi orang-orang yang mampu disogok. Kita bukan menjadi orang-orang yang kita percaya kalau Tuhan sedang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Gak usah orang nanti banyak, naik dia. Sabar aja. Tetap setia di dalam Tuhan. Amin Bapak-bapak. Jangan. Cuma nanti bapak-bapaknya amin. Ibu-ibunya tengoklah Pak. Kau kayak gitulah. Bawahanmu dia sekarang bosmu. Ada aja. Iya. Ini udah sosan. Daerah Tapsel namanya sosan. Senang orang susah. Iya kan? Iya. Ngerti maksudnya? Sebelah rumah tetangga ganti mobil. Tengoklah Pak.
Kita barunya, ya baru dari bengkel. Kalau dia baru dari orang ganti mobil kita yang sesak napas. Kan udah gawat kita. Kalau udah kayak gitu yang hidup ini, aduh. Berarti kita apa? Tidak ada pengenalan yang baik, Bapak. Makanya jadilah orang-orang yang mengenal Tuhan seperti seorang Paulus yang luar biasa. Ya, kita tahu seorang Paulus adalah dulu apa? Waktu namanya Saulus. Dia mengincar orang-orang yang pengikut-pengikut Kristus. Bayangin, membunuh. Tapi bisa Tuhan balikkan. Bayangkan. Dan kita tahu Paulus adalah seorang yang penulis yang luar biasa. Walau di penjara sekalipun. Ini harus kita renungkan, luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu juga kan dalam penjara-penjara ekonomi, mungkin dalam penjara dalam artinya persoalan entah anak-anakmu, mungkin tapi tetap mempunyai iman di dalam Tuhan. Tuhan akan buka penjara-penjara itu. Tuhan akan buka kuncinya. Iya. Kita tahu, bayangkan nyanyi-nyanyi semua terbuka kan. Ini kan ceritanya begitu nih. Terbuka semua jeruji-jeruji waktu mereka menaikkan puji. Tidak ada yang mustahil. Ya kita aja yang kita tidak percaya Tuhan. Makanya saya mau katakan, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau katakan, kita adalah orang yang percaya dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu? Tapi saya mau tanya, kita sudah nggak mempercayai hidup kita di dalam Tuhan? Amin. Itu yang harus. Dan itu tidak gampang Bapak Ibu. Itu perlu apa? Pengenalan yang baik supaya kita mampu. Kalaupun Tuhan bawa ke sana, haleluya. Walaupun jalannya berlumpur sekalipun, tetap terus. Kita tetap jadi orang yang percaya bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Amin Bapak Ibu. Bapak yang terkasih, artinya Paulus berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi Kristus. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai apa? Teladan utama dalam hidupnya. Serta apa? Menempatkan Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Coba baca 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita menjadi ahli waris, kita juga harusnya apa? Menjadi orang-orang yang mampu apa? Meneladani setiap apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan. Itulah yang harus kita teladani. Kalau barang siapa mengatakan bahwa kita adalah di dalam Dia, ia wajib loh, harus, must be. Hidup seperti Kristus. Harus. Iya. Kalau umpamanya Tuhan udah dikata-katai gitu kan. Tetap sabar gak dilawan Tuhan. Jadi berarti kalau ibu-ibu umpamanya dikata-katai tetap sabar. Kuatlah Bu. Ya iyalah, kan kita teladan. Jangan marah. Ya kan. Coba kita buka Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Kok nggak boleh marah-marah ini? Ini marah-marah ini tidak ada. Coba kita buka biar tahu. Saudara-saudara aku kasih ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat, lambat, dan lambat. Next. Sebab marah-marah manusia tidak apa? Ayo kok udah marah-marah tidak ada. Nehi babuji di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Amin Bapak Ibu? Iya. Walaupun Tuhan marah umpamanya waktu rumahnya dijadikan lapak lah saya bilang kan, tempat jualan, ya memang wajar, memang marah. Karena dia nggak tahu, jadi nggak benar, kan gitu. Ya kalaupun Tuhan marah sama kita, menegur kita, kenapa? Makanya saya juga katakan sama anak-anak, saya bilang, papa sama mama menegur kalian, artinya kami mengasihi kalian. Kalau anak orang lain ku tegur, kuasa orang itu udah lempar batu sama papa, aku bilang. Iya, begitu. Amin Bapak Ibu. Ini yang harusnya. Jadi kalau kita tahu firman Tuhan Bapak Ibu, kita akan menjadi orang-orang yang tahu rule-nya, jalannya tahu, relnya tahu. Nggak menjadi bom-bom kar di tengah-tengah dunia ini. Yang sudah jadi bom-bom kar. Iya, kita tahu nggak jadi tabrak sana, tabrak sini. Kita akan menjadi punya jalur yang baik. Yaitu apa? Tuhan yang menjadi target on target kita. Iya. Apa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Semua itu harus dibuktikan dalam tindakan
yang benar-benar nyata. Paulus telah membuktikan komitmennya itu. Seluruh hidupnya dicurahkan untuk Injil. Sehingga nama Yesus dimuliakan. Bayangkan. Melalui dia totally hidupnya untuk Tuhan. Jadi kita percaya luar biasa. Makanya Bapak Ibu juga harus tak menjadi orang Paulus zaman now. Seperti Daud juga zaman now. Yang kalau Daud itu saya mau katakan Daud itu kalau saya ya pendapat saya itu dia orang kaya, orang yang berkuasa tapi humble, rendah hati. Benar enggak? Iya, enggak ada dia andalkan kekuatannya, kekayaannya, tapi dia tetap andalkan Tuhan. Makanya jangan sombong kalau udah Daud aja, Daud itu raja yang luar biasa. Ini masih mobilnya berapa udah jalannya udah. Kenapa? Orang yang hampir baik. Kita lihat Paulus yang punya iman yang luar biasa. Walau secara jasmani dia di penjara, tapi lihat dia orang yang powerful. Karena ada imannya di dalam Tuhan. Ini yang harus kita selami dalam hidup ini. Kenapa orang-orang seperti ini kok luar biasa? Tapi dia karena punya pengenalan yang baik. Sehingga imannya timbul dan lahir di tengah-tengah hidup. Sehingga dia mampu mendeteksi setiap detak jantung Tuhan, mampu mendeteksi setiap nafas Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini yang harusnya terus kita. Oleh sebab itu mari kita terus jalan on the track bersama Tuhan. Ada tujuan hidup kita. Hidup kita untuk memuliakan, hidup kita untuk meninggikan nama Tuhan. Ini yang menjadi tujuan hidup kita. Kita di dunia ini. Iya. Sehingga lewat hidup kita seperti seorang Paulus, dia mampu memberitakan kebaikan. Saya kalau pagi sama istri saya doakan, selain saya bilang menyerahkan seluruh, saya juga katakan gitu. Bapak saya imani, saya harus memperkatakan sekecil apapun kebaikan Tuhan pada hari ini. Harus. Jumpa orang, wah luar biasa Tuhan saya bilang. Iya. Saya mau katakan agrowisata itu Bapak Ibu, yang nanti Bapak Ibu buka agrowisata 3 Raja Pak, itu semua tidak ada gambar. Semua Tuhan yang gambar. Kalau orang bertanya sama saya, Pak, manalah Tuhan yang baik? Oh, tak mau tahu. Oh, lihat ini semua. Ini karya Tuhan. Dan inilah tandanya Tuhan yang baik. Salah satu ya. Dan banyak yang luar biasa. Hitunglah berkat-berkat Tuhan. Makanya kalau lagi ada masalah, ada persoalan, udah hitung-hitung aja berkat Tuhan. Waduh Tuhan. Wah kalau sampai ke sini pun aku gak apa ya. Jangan jadi orang-orang yang tawar hati. Kalau lagi ada masalah, lihat berkat Tuhan yang luar biasa. Wah, penyertaan, pemeliharaan. Sehingga engkau menjadi orang-orang tidak kecewa. Dan engkau akan melihat, waduh luar biasa Tuhan. Pemeliharaanmu. Iya. Itu yang menjadi artinya juga menjadi ingat kita yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang telah mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Pemain musik maju ke depan. Ayat terakhir. Ujian dan tantangan yang ada tak menggoyahkan iman dan pengharapan Paulus di dalam Kristus. Bayangkan, ujian dan tantangan tidak menggoyahkan iman. Ini yang luar biasa. Walaupun dia di dalam penjara sekalipun, tapi dia tetap bersandar di dalam Tuhan. Ayat terakhir kita baca Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus. Kita harus berlari terus untuk mencapai tujuan, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Ini pertandingan iman, makanya terus berlari. Dikatakan dalam firman bahwa tanggalkan semua bebanmu dan engkau berlari dengan bebanmu. Bebanmu apa? Yang jabirongmu, kelakuan-kelakuanmu yang tidak takut akan Tuhan, tanggalkan itu. Supaya apa? Bapak Ibu dapat berlari dalam panggilan surgawi. Dan kita imani. Tuhan akan menghadiahkan apa? Mahkota kehidupan. Kekekalan itu. Pertandingan iman loh Bapak Ibu ini. Makanya gak ada kalau bertanding orang begini.
kita penonton. Amin Bapak Ibu. Pertanding harus full power. Jangan sia-siakan hidup. Berikan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Biar lewat hidup Bapak Ibu dan saya, nama Tuhan dimuliakan. Jadilah orang tua yang mampu mentransfer kebaikan Tuhan. Jadilah orang tua yang menjadi teladan dalam anak-anaknya. Karena orang tua juga telah meneladani Tuhan dalam hidup. Sehingga kita melihat bahwa Yerusalem kita menjadi Yerusalem yang apa? Penuh sukacita. Ada sukacita surgawi. Rumah kita bukan disebut house. Kalau house itu artinya rumah singgah. Tapi home. Kalau home itu udah enak. Aduh, duduk. Mak, buat dulu kopi. Udah bapak bawa ini pisang goreng. Kan enak duduk berdua. Mak, tengoklah ya kalau kita lihat dulu ya anak-anak kita udah besar-besar gini. Kayak gini kita dulu anak 4. Sekarang udah tinggal 2 kita. Bekasih-kasihanilah kita ya gitu. Itu pegang tangannya, ya kan? Iya. Nanti kalau dipegang, malulah sama orang katanya. Iya. Aku kalau dia orang-orang Batak ini kayak berpegang tangan sama suami atau istrinya, terus malu. Nanti dipegang istri orang baru tahu dia. Iyalah. Kalau udah nantinya kita Bapak Ibu, kalau udah besar-besar ini tinggal berdua aja lah kita. Iya. Itulah sebabnya kita harus menjadi orang-orang yang semakin terus ada. Supaya kita juga menjadi suami istri yang menjadi partnership yang baik. Karena ada Tuhan yang mengikat, ada Tuhan yang menjagai, ada Tuhan yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari terus ada di dalam Tuhan. Jadilah surat-surat yang terbuka bagi Tuhan. Sehingga kita percaya hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.